Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati, semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Delia pikir rumahnya adalah tempat paling aman, sampai ia menemukan rahasia Adrian yang menghancurkan segalanya. Kini, semuanya berubah. Apa yang akan ia lakukan? Aku menatap punggungnya yang perlahan menjauh dari ambang pintu, membawa koper hitam yang baru kubelikan 2 bulan lalu. Adrian hanya berkata singkat, "Dinas ke Bandung 3 hari." Sebelum mencium keningku sambil melirik jam tangannya. Tak ada pelukan hangat. Tak ada pandangan mata penuh rindu seperti dulu. Dan entah kenapa, dada ini terasa sesak. Kupandangi sejenak ruang tamu yang kembali sepi. Aroma parfum Adrian masih menggantung samar di udara, membuatku menggigit bibir, bawah dan menahan sesuatu yang nyaris meledak dari dalam dada. Aku menarik napas panjang, lalu menghela berat. 3 hari ke depan akan kulalui sendiri lagi, dengan cucian piring, tumpukan kerjaan laundry rumahan yang tak kunjung habis, dan tagihan-tagihan yang harus dibayar tepat waktu. Sejak ayahku sakit dan tak lagi bisa bekerja, aku mengambil alih sebagian besar beban ekonomi keluarga. Usaha laundry kecil-kecilan yang kumulai di teras rumah menjadi satu-satunya andalan. Tangan ini mulai terbiasa panas deterjen dan uap setrika yang menusuk kulit, tapi rasa lelahnya selalu bisa kutahan demi melihat ibu bisa membeli obat untuk ayah, dan adikku tetap bisa sekolah. Namun akhir-akhir ini, beban itu semakin berat. Bukan hanya karena banyaknya pelanggan atau tumpukan baju yang tak ada habisnya, tapi juga karena Adrian, suamiku, yang semakin sering menghilang. Alasannya selalu dinas keluar kota, kadang ke Bandung, lain waktu ke Surabaya, dan lebih sering lagi tanpa memberitahuku jauh-jauh hari. Semuanya mendadak. Awalnya, aku tak berpikir macam-macam. Kupahami pekerjaannya di bidang pemasaran memang mengharuskannya sering bepergian. Tapi belakangan, jadwal dinasnya terasa tak masuk akal. Hanya berselang 2 hari di rumah, ia sudah harus pergi lagi. Aku masih ingat betul, pekan lalu dia bilang akan ke Yogyakarta. Tapi, malamnya aku melihat dia posting Instagram story dari sebuah kafe di Jakarta, dengan nama tempat yang berbeda dari yang disebutkan. Aku ingin bertanya saat itu, tapi suaraku tercekat. Bagaimana jika aku hanya suudzon? Bagaimana jika dia memang harus mampir dulu ke tempat lain untuk urusan pekerjaan? Aku tak ingin menjadi istri yang cemburuan, tapi aku juga bukan perempuan bodoh yang tidak bisa membaca tanda-tanda. Hari ini pun begitu. Sepulangnya dari antar cucian ke pelanggan, aku menemukan meja makan kosong. Nasi yang sudah kutanak dan ayam goreng kesukaannya hanya terdiam di atas piring. Lalu kudapati pesan singkat darinya di WhatsApp. "Maaf, dadakan, aku harus berangkat sore ini." Tanpa emoji, tanpa pelengkap, tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Sejak kapan dia mulai bicara padaku seperti ke rekan kerja? Malamnya, aku duduk di meja makan, memandangi ponsel yang tak kunjung menyala. Tak ada pesan masuk. Tak ada kabar setelah keberangkatannya. Biasanya, dulu, Adrian akan selalu menelepon sesampainya di kota tujuan. Dia akan bercerita panjang soal hotel tempatnya menginap, makanan khas daerah sana, atau betapa dia rindu tidur di sebelahku. Tapi kini, semuanya sunyi. Bahkan ketika aku mengirim pesan, centangnya hanya 1. Tidak dibaca. Tidak direspons. Aku mulai merasa aneh. Pikiran-pikiran buruk mulai menyusup perlahan ke dalam benakku. Apakah benar dia di Bandung? Dengan siapa? Kenapa pesan tak dibalas? Dan kenapa koper yang dia bawa tidak terlihat seperti biasanya? Biasanya dia bawa laptop dan berkas kerja. Kali ini aku melihat dia hanya memasukkan 2 set pakaian santai. Dan parfum. Aku memeluk diriku sendiri saat angin malam masuk dari jendela dapur. Hawa dingin menusuk, tapi lebih dingin lagi adalah hati yang diliputi rasa tak tenang. Aku mengingat kembali setiap detik kebersamaan kami sejak menikah 2 tahun lalu. Adrian yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini terasa seperti orang asing.
Senyumannya tidak lagi tulus, sentuhannya tidak lagi membuatku tenang. Dan setiap kali dia berkata, "Aku kerja, jangan curiga," hatiku justru bergetar hebat, karena suara hatiku sendiri mulai tidak percaya padanya. Malam itu aku menangis tanpa suara. Di tengah tumpukan baju kotor, di antara bau deterjen dan suara kipas angin tua, aku menyadari satu hal. Sesuatu sedang berubah. Dan aku harus bersiap menghadapi kebenaran yang mungkin menyakitkan. Aku hanya belum tahu seberapa jauh perubahan itu akan menyeretku ke dalam luka. Tapi firasat di dadaku berkata, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang rahasia yang mulai membusuk dalam diam. Dan aku bersumpah, jika kecurigaanku benar, aku akan mencari tahu. Sampai akar terdalamnya. 2 hari setelah dinas ke Bandung itu, Adrian pulang ke rumah. Tanpa kabar sebelumnya. Tanpa pesan atau telepon. Aku mendengar suara pintu dibuka, pukul 11 malam. Suara langkah kaki berat dan aroma parfum asing menyeruak dari tubuhnya saat ia masuk kamar. Bukan aroma parfum yang biasa ia pakai. Adrian? Aku bangkit dari ranjang. Berusaha terdengar wajar meski jantungku berdetak tak karuan. Dia hanya mengangguk, melempar tas ke lantai. Lalu menjatuhkan tubuh ke kasur tanpa membuka sepatu. Raut wajahnya lelah, tapi bukan lelah karena kerja. Ada sesuatu dalam tatapannya yang menghindar. Ada ketidaksabaran dalam setiap geraknya. "Gimana di Bandung?" tanyaku, mencoba membuka pembicaraan. "Capek, Del. Aku nggak punya energi buat ngobrol. Tidur aja ya? Besok kerja lagi pagi." Katanya cepat, dingin, dan tanpa menoleh ke arahku. Hatiku tercekat. Aku tidak memaksa, tapi malam itu aku tidur membelakanginya. Dan untuk pertama kalinya, jarak tubuh kami terasa sejauh 2 orang asing di atas ranjang yang sama. Hari-hari setelah itu berubah. Adrian mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu rapat dadakan, presentasi revisi, atau ngumpul sama klien. Tapi tidak pernah ada foto. Tidak pernah ada cerita, dan tak ada lagi panggilan video seperti dulu. Setiap kali, aku coba bertanya, wajahnya langsung berubah, tegang, gelisah, dan kini mulai mudah marah. Suatu malam, aku menunggunya hingga hampir jam 1 pagi. Saat dia pulang, wajahku refleks menunjukkan kekhawatiran. "Kamu nggak ngabarin sama sekali. Aku khawatir. Setidaknya kasih kabar, Adrian." Dia meletakkan kunci motornya dengan keras di meja dan menatapku tajam. "Del, aku kerja, bukan main. Kamu pikir aku enak pulang malam-malam begini? Jangan drama." Aku terdiam. Perutku seketika terasa mual. Nada suaranya menyayat. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mendesak keluar. Aku nggak drama. Aku cuma khawatir. Itu aja, ucapku lirih. Nyaris tak terdengar. Dia mendengus kasar, melepas jaketnya, lalu melangkah ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Dan aku berdiri membeku di ruang tamu yang remang, merasakan sesuatu yang besar, sedang menjauh dariku. Beberapa hari kemudian aku memperhatikan sesuatu yang lain. Adrian mulai menyimpan ponselnya di saku jaket, atau meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Dia juga mengaktifkan mode bisu. Dulu, saat kami makan malam, dia akan iseng menunjukkan video lucu atau berita yang dia temukan. Sekarang, bahkan saat bunyi notifikasi terdengar samar dari dalam jaketnya, dia langsung panik. Meraih cepat, membuka pesan, dan membalas dengan ekspresi cemas. Aku tahu, aku tidak boleh terlalu curiga. Tapi aku juga bukan orang bodoh. Aku istri yang sedang merasa ada jurang pelan-pelan digali di bawah pijakan rumah tangganya. Dan aku bisa merasakan Adrian menyembunyikan sesuatu. Hanya saja, aku belum tahu apa. Suatu sore, ketika dia baru pulang kerja, aku memberanikan diri bertanya lagi. "Adrian, kamu kenapa akhir-akhir ini? Kenapa apanya?" Dia bahkan tidak menatapku. "Kamu berubah. Pulang makin malam, gampang marah, nggak pernah cerita apa-apa lagi. Aku merasa kayak tinggal serumah sama orang asing." Dia menghela napas keras, melempar tas ke sofa, dan berdiri sambil mengusap wajah. "Delia, aku capek.
Kenapa sih kamu selalu curiga? Kamu pikir aku selingkuh, gitu? Apa karena aku sering kerja malam, kamu mikirnya aku main sama perempuan? Aku terkejut. Aku tidak pernah menyebut kata selingkuh. Tapi kenapa itu yang keluar dari mulutnya? Aku nggak bilang gitu. Kataku pelan. Ya tapi maksudmu ke sana kan? Jangan ganggu aku dengan pikiran negatif kamu, Del. Aku udah cukup pusing di kantor. Teriaknya. Kali ini lebih keras. Aku mundur setapak. Mataku panas. Air mataku tak terbendung lagi. Aku cuma pengen kamu terbuka, Adrian. Itu aja. Aku pengen jadi tempat pulang, bukan tempat marah-marahmu. Dia menatapku sejenak, lalu memalingkan wajahnya. Aku butuh mandi, katanya dingin. Dan sekali lagi, dia pergi, meninggalkanku berdiri sendiri dengan tangisan yang menggantung di udara. Malam itu aku menangis sampai tertidur. Tubuhku lelah, hatiku remuk. Aku tidak tahu harus percaya atau mencurigai, tapi semua tanda-tanda itu terlalu banyak untuk diabaikan. Esok paginya, ketika dia sudah pergi bekerja, aku membuka cucian kotor yang ia tinggalkan semalam. Saat aku mengosongkan saku celananya sebelum memasukkan ke mesin cuci, aku menemukan selembar struk kecil dari sebuah restoran mewah. Bukan tempat biasa klien dikumpulkan. Di bawah nama restoran itu tertulis 2 menu makan, masing-masing 1 porsi. Dan yang paling menyakitkan, tertulis juga 1 kalimat pendek di bagian catatan pemesanan. Please bawa bunga mawar ke meja kami. Ini malam spesial. Tanganku gemetar saat memegang kertas itu. Malam spesial? Untuk siapa? Jantungku berdegup tak karuan, pandanganku buram. Tapi satu hal pasti, Adrian menyembunyikan sesuatu. Dan aku akan cari tahu. Apapun itu, aku harus tahu. Karena cinta yang diam-diam disembunyikan bukan lagi cinta. Itu luka. Luka yang dalam. Dan aku tak sanggup menahannya sendiri terlalu lama. Pagi itu, hujan turun deras. Langit begitu kelabu, seolah ikut mencerminkan isi hatiku yang makin lama makin sesak. Adrian baru saja berangkat ke kantor, seperti biasa dengan wajah dingin dan suara yang tak pernah lebih hangat dari gerimis pagi. Aku membersihkan ruang kerja kecil di sudut rumah. Di sana, laptop Adrian terbuka di meja. Ia lupa mematikannya semalam. Biasanya, aku tak pernah berani menyentuh barang pribadinya. Tapi pagi itu, aku ingin meminjam sebentar untuk mengecek katalog laundry yang sedang bermasalah di situs vendor langgananku. Perlahan, dengan jemari gemetar, aku duduk dan mengetik alamat situs yang kutuju. Tapi saat halaman utama muncul, notifikasi email di pojok kanan atas menarik perhatianku. 1 pesan belum terbaca. Dan tanpa sadar, mataku menangkap nama pengirimnya. Vera Moore. Aku tidak mengenal nama itu. Tapi baris subjek email itu langsung membuat darahku berhenti mengalir seketika. Subject, congratulations for the upcoming private wedding, Adrian and Vera. We are honored to invite you on this intimate celebration. Jantungku seperti diremas dari dalam. Tangan kananku lemas, menggantung di sisi meja. Aku tidak bisa bergerak, bahkan untuk bernapas pun sulit. Namun tetap, aku buka email itu. Isinya adalah undangan digital dari sebuah event organizer luar negeri. Terlampir foto venue pernikahan tepi pantai yang indah. Nama lengkap Adrian beserta seorang wanita asing bernama Vera Moore, serta tanggal pernikahan yang hanya berselang 2 minggu dari hari ini. Private beach wedding, Bali, RSVP only. Kepalaku berputar. Perutku mual, lidahku keluh. Aku terdiam lama di depan layar, memandangi huruf demi huruf yang seperti membakar isi dadaku. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Suamiku akan menikah lagi, secara diam-diam, dengan wanita lain. Di tempat yang dulu pernah ia janjikan akan membawaku untuk bulan madu kami. Tapi tak pernah terwujud, karena katanya belum ada waktu. Ya Allah, hanya itu yang bisa keluar dari bibirku. 1 kalimat lirih, seperti rintihan dari jiwa yang dicabik. Aku tidak menangis. Aneh, karena mestinya aku akan meraung sekarang. Tapi air mata ini seperti membeku.
Yang tersisa hanya napas sesak dan rasa asing di seluruh tubuh. Rasa seperti ditinggal, dibuang, dikhianati, dan tetap dipaksa diam. Saat langkah kakiku mulai goyah, aku mendengar suara notifikasi lain dari laptop. Sebuah balasan masuk dari Adrian. Dengan singkat, dia menulis, "Confirmed. Just make sure no names leak. Keep it strictly private." Aku menutup laptop itu dengan pelan, seakan takut mengusik kesepakatan kotor yang baru saja kutemukan. Napasku putus-putus. Tapi di luar, hujan masih turun seperti biasa, seolah tak peduli rumah ini sedang retak. Aku duduk memeluk lutut di lantai. Tak ada yang bisa kulakukan kecuali menatap kosong ke depan. Ingin rasanya menghubungi Adrian saat itu juga, meneriakkan semua isi dadaku, memukulnya dengan semua sakit yang mengendap, tapi aku tidak melakukannya. Entah kekuatan dari mana, aku memilih diam. Malamnya, Adrian pulang seperti biasa. Makan malam sudah kutata. Ayam goreng bumbu rendang kesukaannya, lengkap dengan sambal ulek dan nasi hangat. Dia duduk di meja makan, seperti tak pernah terjadi apa-apa. "Kok diam aja?" tanyanya sambil mengunyah. "Biasanya kamu banyak tanya." Aku tersenyum samar. "Capek aja." Dia mengangguk pelan, lalu melanjutkan makan. Sementara aku hanya menatapnya, lama, dalam diam. Di hadapanku, lelaki yang pernah kupuja kini berubah menjadi teka-teki penuh duri. Aku masih belum mengerti bagaimana bisa dia tidur di ranjangku, menikmati masakanku, memelukku di malam-malam tertentu, dan dalam waktu yang sama, merencanakan pernikahan dengan wanita lain. "Ada hal penting mau dibicarain?" tanyanya lagi. Nada suaranya datar. Aku ingin mengatakan segalanya. Tentang email itu, tentang rencana busuknya, tentang betapa hancurnya aku sekarang. Tapi lidahku berat, dan hatiku belum siap. Enggak, cuma kangen suasana dulu aja. "Kamu kayak, bukan Adrian yang aku nikahi 2 tahun lalu." Dia terdiam. Sejenak matanya menatapku, tapi hanya sebentar. Kemudian dia kembali fokus pada makanannya. Orang berubah, Del. Dunia kerja keras, hidup keras. Nggak semua bisa tetap sama. Aku mengangguk. Termasuk cinta ya. Dia tak menjawab. Dan aku tahu mungkin jawabannya sudah tertulis jelas di undangan yang kubaca tadi pagi. Malam itu aku menangis. Tapi tangisku tetap diam. Tak ingin didengar siapa-siapa. Bahkan oleh Tuhan pun, aku merasa malu untuk mengadu. Karena aku terlalu bodoh, terlalu percaya, terlalu bertahan pada seseorang yang sejak lama ternyata sudah pergi, meski tubuhnya masih ada di sini. Di balik tirai kamar, aku memandang langit yang mulai terang. Bukan karena mentari, tapi karena hati ini kini tahu kebenaran. Aku tak lagi, "Oh buta." Aku tak lagi menebak-nebak, aku tahu. Tapi aku memilih diam, untuk sekarang. Karena luka yang kubiarkan mengendap, akan tumbuh menjadi kekuatan. Dan saat-saatnya tiba, aku akan buka semua topengnya, satu persatu. Waktu itu datang lebih cepat dari yang kukira. Pagi harinya, setelah memastikan Adrian sudah pergi bekerja, aku duduk kembali di depan laptopnya. Jemariku masih gemetar, tapi hatiku lebih kuat dari kemarin. Aku tak bisa terus-menerus bertahan dalam gelap. Aku harus tahu siapa sebenarnya wanita itu. Siapa Vera, atau siapapun dia sebenarnya. Aku membuka kembali email undangan pernikahan itu. Kali ini, ku baca lebih pelan, ku telusuri semua informasi kecil di dalamnya, hingga akhirnya ku temukan nama lengkap yang disebutkan dalam bagian RSVP, Claudia Vera Moore. Bukan sekadar Vera, tapi Claudia. Nama itu ku ketik pelan di kolom pencarian media sosial. Awalnya tak kutemukan apa-apa. Tapi setelah mencoba beberapa variasi nama, akhirnya aku menemukan akun yang mencurigakan. Seorang wanita berambut pirang keemasan, bermata biru terang, dengan nama pengguna, A Claudia Moore Life. Profilnya mewah. Penuh foto-foto liburan di berbagai negara. Tapi yang membuat dadaku tercekik adalah ketika aku melihat beberapa unggahan tahun lalu, di Jakarta, di Bali, dan di Bandung. Bahkan salah satunya memiliki caption, "A piece of heaven with A. He knows how to make me smile. A." Adrian, tanganku spontan menutup mulut. Aku tak ingin berteriak, tapi batinku sudah pecah berulang kali. Aku klik foto itu. Claudia berdiri,
di depan restoran mewah, tersenyum ke arah kamera, dan meski Adrian tidak tampak dalam gambar, bayangan tubuh lelaki yang sedang memegang kamera, kulihat jelas. Aku hafal bentuk pundaknya. Itu Adrian. Jadi selama ini, kamu sudah bawa dia ke sini? Bisikku pelan, ponselku tergeletak di meja. Aku menatapnya lama. Ingin rasanya menelepon Adrian, atau bahkan menghubungi Claudia langsung. Tapi pikiranku masih terlalu penuh. Emosiku menggelegak, namun aku tahu aku tak boleh gegabah. Aku terus menelusuri akun itu. Claudia tampak seperti wanita yang sempurna, cantik, kaya, percaya diri. Tapi yang membuat perih adalah fakta bahwa dia tahu Adrian sudah menikah, tapi tetap nyaman memajang foto-foto mereka. Salah satunya bahkan mengenakan cincin yang sama persis dengan cincin pernikahan kami, hanya saja dengan ukiran baru. Tak lama, sebuah suara lirih membuatku tersadar. Nadira, anak kami yang masih balita, muncul dari balik pintu kamar dengan mata masih mengantuk. "Mama belum masak?" tanyanya polos. Aku buru-buru menutup laptop dan menghampirinya. Kupeluk tubuh kecilnya yang hangat. "Maaf ya, sayang. Mama, lupa waktu," kataku sambil mengusap rambutnya. Nadira menatapku sambil tersenyum, lalu tiba-tiba bertanya, "Papa pulangnya malam lagi?" Aku terdiam. Ada luka dalam pertanyaan itu. Luka yang terlalu besar untuk dijelaskan pada seorang anak kecil. "Iya, sayang, Papa kerja," jawabku pelan, berusaha menahan suara yang nyaris pecah. Sore harinya, aku memberanikan diri menelepon sahabat lamaku, Ratna. Sudah lama kami tak berbincang karena aku sibuk rumah tangga, tapi hari ini aku butuh tempat bicara. "Del, kamu kenapa? Suaramu berat banget," tanya Ratna begitu telepon terangkat. Aku menghela napas panjang. "Aku cuman bingung, Rat. Kalau kamu tahu suamimu selingkuh, dan dia sudah mau nikah sama selingkuhannya, apa yang kamu lakuin?" Ratna terdiam lama. "Del, kamu lagi ngomongin Adrian?" Aku tidak menjawab, tapi diamku adalah pengakuan. "Del, astaga. Kamu yakin? Ada bukti?" Aku mengangguk, meski dia tak bisa melihat. "Ada. Email, undangan, foto-foto di media sosial, dan nama wanita itu Claudia." "Claudia?" Suara Ratna menegang. "Claudia Moore?" Aku tersentak. "Kamu kenal?" "Sempat dengar. Beberapa temanku di dunia fashion pernah kerja sama dia. Katanya dia emang sering ke Indonesia buat urusan bisnis dan dia pernah ketahuan dekat sama pria Indonesia yang udah nikah. Tapi aku nggak pernah tahu itu Adrian." Dadaku terasa makin sesak. Dunia seakan berputar cepat. "Del, kamu harus hati-hati. Claudia itu bukan wanita biasa. Dia punya kuasa. Dan kalau Adrian sampai terjerat sama dia, bisa bahaya." Aku menggigit bibir bawahku. Aku tahu. Tapi aku belum tahu harus gimana. Ratna terdiam sejenak, lalu berkata, pelan, "Kalau kamu butuh tempat ngungsi atau sembunyi, rumahku selalu terbuka ya. Kapanpun." Hatiku menghangat. Setidaknya, masih ada seseorang yang benar-benar peduli. Malamnya, Adrian pulang lebih larut dari biasanya. Kali ini ia tak memberikan alasan. Ia hanya duduk, membuka sepatu, lalu masuk kamar tanpa menatapku. Aku mengikuti dari belakang, memberanikan diri bertanya, "Capek, ya?" Dia hanya mengangguk. Aku duduk di sisi tempat tidur, menatapnya. "Kamu yakin gak ada yang mau diceritain ke aku?" Adrian mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Aku istrimu, Adrian. Dan aku rasa kita makin jauh." Dia tertawa kecil, getir. "Kamu terlalu sensitif." "Del, aku cuma kerja keras buat keluarga ini." Aku mengangguk pelan, meski hatiku mencabik-cabik. "Kalau suatu saat aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, kamu mau janji nggak akan bohong?" Dia memejamkan mata. "Del, jangan mulai drama." "Jawab aku," kataku tegas, dengan suara gemetar. Dia menatapku sejenak. "Aku nggak sembunyikan apa-apa. Aku kerja, titik." Lalu dia memalingkan wajah. Dan malam itu,
kami tidur dalam hening. Tapi pikiranku tak berhenti. Karena kini, selain rasa sakit, aku juga mulai dipenuhi rasa marah. Claudia bukan sekadar bayangan. Dia nyata. Dia sudah beberapa kali datang ke negeri ini. Dan sekarang, dia ingin mengambil segalanya dariku. Tapi aku tak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Aku sudah cukup diam. Sebentar lagi, badai akan datang. Pagi itu, aku sengaja tak memberitahu Adrian bahwa aku akan keluar rumah. Setelah mengantar Nadira ke taman bermain bersama tetangga, aku melangkah ke halte dan naik taksi online menuju rumah seseorang yang sudah lama tak kukunjungi. Maya, kakak perempuan Adrian. Perasaanku bercampur aduk. Maya selalu terlihat ramah, sopan dan perhatian. Tapi entah kenapa, selama beberapa minggu terakhir ia mulai sulit dihubungi. Pesanku sering tidak dibalas. Dan saat aku menelepon, suaranya terdengar gugup, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku ingin percaya dia tak tahu apa-apa. Tapi naluriku sebagai istri, sebagai perempuan, terlalu kuat untuk diabaikan. Perjalanan ke rumahnya terasa lebih panjang dari biasanya. Jantungku berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena aku siap mencari kebenaran. Aku tak bisa hidup dalam keraguan terus-menerus. Saat aku tiba di depan rumahnya, Maya terlihat sedang menyiram tanaman. Wajahnya sempat tampak terkejut melihatku. Datang tanpa kabar, tapi ia segera menyunggingkan senyum. "Del, tumben banget kamu kesini," sapanya sambil mematikan selang air. Aku berusaha tersenyum meski hatiku getir. "Iya, lagi pengen ngobrol aja. Pagi-pagi udah suntuk di rumah." "Sendiri aja?" Aku mengangguk. Nadira main sebentar sama Bu Rini. Adrian kerja. Maya mengangguk cepat. "Masuk yuk, aku baru bikin teh." Aku mengikutinya masuk ke rumah. Aroma melati yang biasa memenuhi ruang tamunya kini berganti dengan wangi lavender. Ia mempersilahkanku duduk, lalu menyodorkan secangkir teh panas. "Gimana kabar kamu? Nadira sehat?" Pertanyaan itu terdengar sangat biasa, tapi kali ini aku merasa setiap kata Maya seperti sedang menimbang reaksiku. Aku tersenyum tipis. "Kami baik. Tapi akhir-akhir ini, Adrian sering keluar kota." Maya tersentak kecil. "Oh iya, dia nggak cerita ke aku sih." Aku menatap matanya. "Kamu yakin nggak tahu?" Maya tertawa gugup. "Ya, masa aku harus tahu semua urusan kerja adikku, Del?" Aku menghela napas, menunduk sejenak. Lalu perlahan ku tatap wajahnya kembali. Aku tahu Adrian mau menikah lagi. Teh di tangannya hampir tumpah. Ia cepat-cepat meletakkannya di atas meja. "Delia, kamu bicara apa sih?" Aku lihat emailnya. Undangan private wedding. Nama wanitanya Claudia Vera Moore. Aku juga sudah lihat akun media sosialnya. Suaraku tenang, tapi nadanya penuh tekanan. Maya membisu. Bibirnya sedikit gemetar. Matanya enggan menatapku langsung. "Aku nggak kesini buat minta kamu membela Adrian," lanjutku, suara mulai serak. "Aku cuma mau tahu. Kamu tahu kan?" Ia menunduk dalam. Diamnya adalah jawaban. "Maya, kamu kakaknya. Kamu tahu kan?" Desaku lagi. Kali ini lebih tegas. "Sejak kapan dia kenal Claudia? Sejak kapan keluarga kalian menutupinya dariku?" Akhirnya Maya bersuara, pelan. "Aku nggak tahu semuanya, Del. Tapi aku tahu nama itu. Claudia. Adrian pernah sebut dia waktu datang lebaran tahun lalu. Katanya cuma rekan bisnis." Aku menggeleng, air mata mulai mengalir. "Bukan cuma rekan bisnis, Maya. Claudia akan jadi istri barunya." Maya menatapku, akhirnya menunjukkan rasa bersalah yang nyata. "Del, aku juga kaget waktu tahu dia serius sama perempuan itu. Aku kira cuma main-main. Aku udah bilang ke Adrian kalau dia salah, tapi dia keras kepala. Dia bilang kamu terlalu sibuk sama anak, terlalu fokus rumah, dan dia merasa terabaikan." Aku mendesis menahan napas. "Jadi sekarang menyalahkan aku? Bukan begitu, Del. Aku cuma nyampaikan apa yang dia bilang ke aku. Aku juga nggak setuju dengan yang dia lakuin." Aku terdiam. Hening mengisi ruangan. Rasanya seperti semua udara tersedot keluar dari paru-paruku.
Maya melanjutkan dengan suara pelan. Dia sempat bilang, pernikahan itu belum tentu jadi, tapi aku tahu itu bohong. Claudia udah beberapa kali ke Jakarta. Bahkan, Adrian pernah bawa dia ke rumah orang tua kami di Bandung. Jantungku serasa berhenti. Adrian kenalkan dia ke keluargamu? Tanyaku tak percaya. Maya mengangguk pelan. Tapi cuma bilang dia rekan bisnis. Aku yakin papa sama mama juga mulai curiga, tapi nggak ada yang berani buka suara. Aku menutup wajah dengan tangan. Tangisku tak tertahan. Maya berdiri, mendekatiku, mencoba menyentuh bahuku. Maaf, Del. Aku salah karena diam. Aku menggeleng pelan. Kamu bukan cuma diam, Maya. Kalian semua, biarkan aku dicurangi dalam gelap. Suara tangisku menggema di ruangan. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar sendirian. Aku butuh kamu jujur satu hal lagi, ujarku setelah beberapa saat. Kamu tahu Claudia tinggal di mana sekarang? Maya terdiam, ragu. Maya, kalau kamu masih anggap aku keluargamu, tolong. Ia menunduk. Aku cuma dengar dia tinggal sementara di apartemen mewah dekat SCBD. Tapi aku nggak tahu unitnya. Itu cukup. Setidaknya itu sebuah arah. Aku berdiri, mengambil tas. Terima kasih, Maya. Del, kamu mau kemana? Aku berhenti di depan pintu. Aku nggak bisa duduk diam lagi. Kalau Adrian berpikir aku akan menunggu sambil menangis, dia salah besar. Di rumah Nadira sedang tertidur. Wajah kecilnya damai sekali, seolah dunia ini tak pernah menyakiti siapapun. Aku duduk di depan meja makan, membuka laptopku, dan mulai membuka satu persatu file email dan akun online yang dulu kami buat bersama. Dan di sanalah, kesadaranku datang seperti badai di tengah malam. Semua rekening tabungan, akun asuransi kesehatan, investasi saham kecil, bahkan tagihan kartu kredit dan properti rumah ini, semuanya atas nama aku. Bahkan mobil Adrian yang dibeli 2 tahun lalu, STNK-nya masih atas nama Delia Pramesti. Aku menutup laptop, menunduk lemas. Bukan karena lemah, tapi karena aku sadar, aku yang selama ini mengurus semuanya. Saat Adrian hanya sibuk dengan dinas keluar kota dan rapat yang tak jelas, aku yang menjaga semuanya tetap utuh. Aku yang menyeimbangkan keuangan, mengurus pajak, bahkan merancang pengeluaran bulanan dengan cermat agar bisa tetap menabung untuk masa depan anak kami. Tanganku mengepal di pangkuan. Kalau dia bisa mengkhianatiku dengan mudah, lalu tega membuangku demi perempuan asing yang entah siapa, maka aku juga harus siap melepaskannya. Tapi bukan dengan tangan kosong, aku akan tetap berdiri. Dengan kepala tegak, aku membuka lemari kecil di ruang tengah, tempat aku biasa menyimpan semua dokumen penting. Buku nikah, akta kelahiran Nadira, salinan surat rumah, polis asuransi, semua kususun rapi, seperti biasa. Mama ngapain? Suara kecil Nadira membuatku menoleh. Gadis kecil itu berdiri di ambang pintu, rambutnya acak-acakan, memeluk boneka, kelincinya. Aku buru-buru menyeka air mata yang belum sempat jatuh. Enggak apa-apa, sayang, Mama cuma cek-cek kertas. Nadira menghampiriku dan duduk di pangkuanku. Mama sedih ya? Pertanyaan itu membuat hatiku runtuh. Kupeluk tubuh kecilnya erat. Mama lagi kuat, nak, bukan sedih. Ia menatapku dengan mata polosnya. Papa kemana sih, Ma? Udah lama gak cerita dongeng. Aku memaksakan senyum. Papa lagi kerja jauh, tapi nanti kalau Nadira mau, Mama bisa dongeng juga. Ia mengangguk pelan. Tapi aku kangen Papa. Tanganku gemetar, pelan. Aku menunduk, mencium ubun-ubunnya. Mama juga. Malam itu, setelah Nadira tertidur lagi, aku duduk sendiri di ruang tamu. Kutarik napas panjang dan menelepon satu nama. Rina, sahabatku yang dulu kerja di firma hukum. Halo, Del. Tumben kamu nelpon malam-malam? Rin. Aku butuh bantuan. Suaraku serak. Tapi kali ini aku tidak menangis. Ada apa? Aku menceritakan semuanya. Tentang email undangan itu. Tentang Claudia. Tentang semua kejanggalan Adrian. Rina terdiam cukup lama di ujung telepon. Aku tahu kamu shock, katanya akhirnya. Tapi kamu masih punya pegangan besar. Semua aset atas nama kamu. Kamu punya kekuatan hukum.
Dan kalau dia tinggalkan aku, kamu bisa berdiri sendiri. Del, jangan takut. Tapi, kamu harus mulai bersiap dari sekarang. Jangan tunggu semuanya jatuh dulu. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Aku bisa bantu cek beberapa aset kalau kamu kasih aku data lengkap, termasuk status rumah dan mobil. Semua ada. Aku simpan baik-baik. Bagus. Kalau perlu nanti kita ajukan proteksi hukum buat Nadira juga. Untuk berjaga-jaga, aku menutup telepon dengan dada sesak, tapi juga dengan semangat baru. Aku berdiri, masuk ke kamar, dan berdiri di depan cermin. Lama ku tatap wajahku sendiri, lelah, kusut, dan penuh luka. Tapi di balik semua itu, ada mata yang mulai menyala. Bukan karena dendam, tapi karena harga diri. Aku bukan perempuan lemah yang bisa dibuang diam-diam. Keesokan harinya, Adrian pulang. Seolah tak terjadi apa-apa. Ia masuk rumah dengan wajah lelah, membawa koper, dan mencium kening Nadira. "Papa kangen kamu, sayang," katanya sambil menggendong anak kami. Aku mengamati dari kejauhan. Senyum itu palsu. Pelukannya hampa. Dan ketika ia akhirnya menyapaku, aku hanya membalas dengan senyum singkat. "Kamu masak?" tanyanya sambil membuka sepatu. "Gak sempat. Aku keluar tadi pagi." Dia mengernyit. "Keluar? Kemana?" Aku membalasnya datar. "Ketemu sahabatku." Adrian hanya mengangguk, lalu pergi ke kamar mandi. Tapi dari cara ia melirikku, aku tahu dia mulai gelisah. Dia sadar. Mungkin aku tahu sesuatu. Malam itu aku tak tidur. Mataku terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Di sebelahku, Adrian terlelap. Napasnya teratur, seolah tak ada beban sedikit pun dalam hidupnya. Seolah tak ada istri yang ia khianati diam-diam. Hatiku menjerit, tapi aku tetap diam. Kepalaku penuh dengan tanya, sampai kapan ia pikir aku tak akan tahu? Sampai kapan ia mengira bisa terus menyembunyikan Claudia? Aku mengambil laptop yang semalam. Sudah kusiapkan. Jari-jariku bergerak cepat, menelusuri tautan, membuka tab demi tab dari hasil pencarianku kemarin tentang Claudia. Akun Instagramnya tak dikunci, dan kini aku lebih berani membuka semuanya. Bahkan menelusuri satu persatu. Dan saat itulah semuanya runtuh. Foto pertama yang muncul menunjukkan Claudia berdiri di tepi pantai Bali dengan latar sunset jingga. Tapi yang membuatku tercekat bukan pemandangannya, melainkan sosok pria yang berdiri di samping Claudia, memeluk pinggangnya. Adrian. Suamiku. Mataku membelalak. Tanganku gemetar saat menggulir layar. Foto berikutnya menampilkan mereka berdua. Duduk di restoran mewah, bersulang dengan wine, tertawa seperti pasangan paling bahagia di dunia. Claudia bahkan menulis caption dalam bahasa Inggris. "So lucky to have you in my life. I said yes." I said yes. Aku mengusap mulutku, menahan napas yang mulai tersendat. Aku menggulir lagi. Foto berikutnya, Claudia berdiri di depan cermin. Butik gaun pengantin. Ia mengenakan gaun putih berekor panjang, sedang tersenyum sambil menunjuk cermin. Dan di belakangnya, berdiri Adrian dengan jas putih, menatap Claudia lewat bayangan cermin. Fitting baju pengantin. Tubuhku kaku, mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya suara tangis tertahan. Tangan menutup mulut. Air mataku tumpah tanpa bisa dicegah. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat merobek-robek dadaku dari dalam, dan saat aku tak kuat lagi, aku menangis. Tanpa suara, hanya bahu yang bergetar hebat. Dari belakang tiba-tiba suara itu terdengar. "Del, kamu belum tidur." Tubuhku menegang. Cepat-cepat kututup laptop dan menyeka wajahku. "Belum. Susah tidur." Adrian berjalan mendekat, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. "Kamu kenapa? Matamu merah banget." Aku menunduk memalingkan wajah. "Kebanyakan lihat layar." Ia duduk di pinggir ranjang, menggenggam tanganku. "Delia," katanya pelan. "Kamu akhir-akhir ini beda banget. Jauh. Ada apa?" Aku menatapnya. Wajah itu. Wajah yang dulu aku percaya sepenuhnya. Wajah yang kini menyimpan ratusan kebohongan. Aku ingin bertanya. "Siapa Claudia? Sejak kapan kamu fitting baju pengantin dengan dia?"
Tapi aku belum siap. Belum saatnya aku membuka semua kartu. Jadi yang keluar dari bibirku hanyalah, nggak ada apa-apa. Aku cuma capek. Adrian mengangguk, seolah puas dengan jawabanku yang palsu. Kamu istirahat ya. Aku tidur duluan. Lalu ia pun kembali ke sisi ranjangnya, membalikkan badan, tidur seakan semua baik-baik saja. Sementara aku duduk memeluk lututku, diam-diam menghancurkan diriku sendiri. Keesokan harinya, aku duduk di meja makan sendirian, menatap roti panggang yang bahkan tak sempat kumakan. Pikiranku masih kacau. Aku tahu sekarang ini bukan sekadar perselingkuhan, Adrian benar-benar berniat menikah. Fitting baju, menyusun acara, merayakan semuanya secara diam-diam. Sementara aku dan Nadira ditinggal seperti beban masa lalu. Ponselku bergetar dari Rina. Del, aku udah dapat info tentang Claudia. Dia ternyata pernah punya proyek bisnis bareng investor dari Jakarta tahun lalu. Dan yes, dia memang sempat tinggal di Indonesia beberapa bulan. Aku juga lihat satu feed-nya di tahun lalu, lokasi apartemen di Jakarta Barat. Mau aku terusin infonya? Aku balas singkat. Ya, kirim semua. Aku akan tahu semuanya. Aku akan pastikan semua topeng Adrian runtuh satu persatu. Malam harinya, saat Adrian mandi, aku kembali membuka akun Instagram Claudia. Kali ini lebih teliti. Caption demi caption, komentar demi komentar. Salah satu postingan bahkan menandai lokasi butik perancang busana terkenal di Jakarta. Komentar temannya menulis, "Can't wait for the big day. So beautiful." Claudia membalas, "It's going to be magical. Just the two of us. Private and perfect." Just the two of us? Lalu aku melihat tanggal postingan itu. 3 minggu dari sekarang, jantungku serasa ditusuk-tusuk. Ia akan menikah dalam 3 minggu dengan perempuan asing di tempat mewah, tanpa pernah menceraikan aku, tanpa pernah membicarakan apapun. Adrian keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. "Kamu nggak tidur lagi?" tanyanya heran. Aku memaksakan senyum. "Aku ada deadline, harus kerja lembur." Ia mengangguk. "Jangan terlalu capek. Aku mau ke Surabaya besok." Lagi, aku menahan diri. "Berapa lama?" "Mungkin 2 malam. Aku ada meeting sama klien besar." Aku mengangguk datar. "Hati-hati ya." Dia mendekat, mencium keningku seperti biasa, tapi tak ada rasa. Semuanya hanya ritual kosong. Saat pintu kamar tertutup, aku terduduk kembali. Napasku berat, dadaku sesak, tapi satu hal sudah kupastikan malam ini, dia tak akan bisa sembunyi selamanya. Aku akan bersiap. Aku akan kumpulkan semuanya, bukti, keberanian, dan harga diriku yang selama ini ia injak diam-diam. Aku duduk di ruang tamu sendirian, menatap kosong secangkir kopi yang mulai dingin. Malam tadi, setelah Adrian pergi ke Surabaya, aku hanya bisa menangis dalam kesunyian kamar. Semua rasa sakit itu seperti badai yang terus menghantam dadaku, mengoyak setiap harapan yang dulu kubangun. Pikiranku masih berputar pada pertanyaan yang terus muncul tanpa jawaban. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Tiba-tiba pintu ruang tamu terbuka perlahan. Dion, anak kami yang berumur 8 tahun, masuk sambil membawa boneka kesayangannya. Matanya besar dan polos, tapi ada keraguan di sana. Dia mendekat, duduk di pangkuanku, dan bertanya dengan suara kecil. "Mama, kenapa ayah nggak pernah pulang sekarang?" Kalimat itu menusuk hatiku, lebih tajam dari pisau tajam sekalipun. Aku memeluk Dion erat-erat, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Maaf. Iya nak, Mama juga nggak tahu kenapa ayah sering pergi sekarang." Dion mengernyit, wajahnya bingung dan sedikit sedih. "Mama, aku kangen ayah. Aku mau main sama ayah lagi. Kenapa ayah nggak pulang?" Aku terdiam. Betapa aku ingin memberinya jawaban yang sederhana dan manis. Tapi kenyataannya terlalu pahit untuk kusembunyikan. Aku mengusap rambutnya, menahan tangis. "Mama janji ya, kita akan bicara sama ayah nanti. Mama juga kangen sama ayah, nak." Dion menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Mama, jangan sedih ya." Aku tersenyum pahit, suara tertahan di tenggorokan.
Mama nggak akan sedih kalau ayah pulang. Dia merangkulku pelan. Kalau mama sedih, aku juga sedih. Kita harus kuat ya. Aku mengangguk pelan, tapi dalam hati aku merasa hancur. Hancur. Bukan hanya karena pengkhianatan Adrian, tapi juga karena aku harus memaksakan senyum dan kekuatan demi Dion yang polos. Hari-hari berikutnya, Dion makin sering bertanya tentang ayahnya. Setiap kali ponselku berdering, aku berharap itu Adrian yang menelepon, tapi yang datang hanyalah kesunyian. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Dion duduk di meja. Makan dengan wajah serius. Mama, katanya, kalau ayah sama Claudia, apa mama dan ayah masih bisa jadi keluarga? Aku terdiam sejenak. Aku tahu Dion sudah mulai mengerti sesuatu, tapi aku tak pernah ingin membebani dia terlalu cepat. Mama dan ayah tetap keluarga, nak, jawabku pelan. Tapi keluarga itu kadang-kadang juga ada masalah. Yang penting kita saling sayang dan tetap bersama ya. Dion mengangguk, tapi aku tahu dia belum sepenuhnya mengerti. Malam itu aku termenung lama di kamar. Aku menangis sendirian setelah Dion tidur, meratapi nasib yang begitu pahit. Aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku harus bertahan? Sampai kapan aku harus menyembunyikan semuanya demi anak? Aku tahu aku harus kuat. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk Dion juga. Esok harinya, aku duduk bersama Maya, kakak iparku. Aku mencari keberanian untuk bertanya sesuatu yang selama ini membebani pikiranku. Maya, kamu tahu nggak kenapa Adrian sering pergi sekarang? Aku bingung. Maya menghela napas panjang. Delia, aku juga nggak tahu pasti. Tapi aku lihat, Adrian berubah. Dia sering marah dan kadang hilang begitu saja. Aku menatap mata Maya, berharap dia mau bicara lebih banyak. Kamu jangan terlalu berharap, Del. Kadang kita harus siap menerima kenyataan. Kalimat itu menusuk. Aku ingin berteriak. Tapi aku masih cinta dia. Maya memegang tanganku erat. Aku tahu, Del. Aku juga pernah di posisi kamu. Aku menunduk, air mata kembali tumpah. Kalau aku terus bertahan, apa aku nggak akan terluka lebih dalam? Maya mengusap punggung tanganku. Terkadang, terluka itu bagian dari proses. Tapi, kamu nggak sendiri. Aku di sini. Aku menghela napas panjang, menatap wajahku sendiri di cermin kecil yang kubawa di dalam tas. Wajah ini harus terlihat tenang, percaya diri, dan meyakinkan. Aku tak boleh terpancing emosi. Ini bukan tentang aku, tapi tentang masa depan Dion, tentang kebenaran yang harus aku gali dari Claudia. Keesokan harinya, aku duduk di sebuah kafe yang cukup terkenal di pusat kota. Tempat yang nyaman dan ramai, tapi juga cukup privat untuk pertemuan bisnisku yang aku buat sebagai kedok untuk bertemu Claudia. Aku menatap pintu, menunggu sosoknya muncul. Tak lama, seorang wanita berambut pirang keemasan masuk, mengenakan pakaian kasual namun tetap berkelas. Claudia. Jantungku berdegup kencang saat dia melangkah ke mejaku. Senyumnya ramah tapi dingin, seperti orang yang tidak terlalu tertarik. Hai, kamu Delia ya? Aku Claudia. Senang akhirnya bisa ketemu langsung. Katanya sambil duduk. Aku membalas senyum itu, berusaha menyembunyikan gelisah. Senang juga, Claudia. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jawabku. Kami mulai berbincang soal bisnis, topik yang sengaja aku pilih supaya dia tidak curiga. Tapi setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, aku catat dalam hati. Setelah beberapa menit, aku memberanikan diri mengalihkan pembicaraan ke arah yang lebih personal. Claudia, aku dengar kamu sering datang ke Indonesia. Apa kamu suka tempat ini? Tanyaku sembari mencoba menatap matanya. Dia mengangguk, tapi seolah ada jarak di antara kami. Aku suka suasana di sini, tapi lebih suka kerja, perjalanan bisnis aku padat, katanya santai. Aku menarik napas dan melanjutkan dengan hati-hati. Claudia, aku dengar kamu dekat dengan Adrian. Aku penasaran, sejak kapan kalian kenal? Dia sedikit terkejut, sejenak terlihat ragu, tapi kemudian menjawab dengan tenang. Kami kenal sekitar setahun terakhir. Dia orang yang baik, aku pikir, aku menyela dengan suara sedikit bergetar. Apakah kamu tahu, Adrian sudah menikah? Wajah Claudia berubah.
Matanya membelalak dan bibirnya sedikit terbuka. "Apa maksudmu? Dia sudah menikah?" Dia bertanya. Suara penuh kebingungan. Aku menegakkan punggung, menahan tangis yang mulai mengancam. "Ya, kami sudah menikah selama 5 tahun. Dia suamiku." Claudia tampak bingung, seperti sedang memproses informasi yang baru dia dapat. "Maaf, aku benar-benar tidak tahu. Aku kira kami hanya rekan kerja yang akan menikah. Kalau aku tahu dia sudah menikah, aku tidak akan mau terlibat," katanya dengan suara hampir berbisik. Aku menatapnya dalam-dalam, merasakan campuran antara marah dan sedih. "Bagaimana kamu bisa tidak tahu? Selama ini aku yang disembunyikan." Aku berkata pelan tapi tegas. Dia menunduk, lalu menatapku lagi. "Delia, aku juga korban di sini. Aku tidak tahu apa-apa. Aku bahkan merasa tertipu." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Ternyata, aku bukan Haduetsunya yang terluka. "Apa yang kamu inginkan, Claudia?" tanyaku. Dia menghela napas panjang. "Aku cuma ingin tahu kebenaran. Aku ingin semua orang jujur." Aku mengangguk, lalu mencoba mengendalikan perasaanku. "Kalau begitu, mungkin kita harus bicara lagi. Tentang Adrian, tentang apa yang sebenarnya terjadi." Dia mengangguk setuju. "Ya, aku juga ingin jelas. Percakapan kami berakhir di situ." Tapi perasaan dalam dadaku belum reda. Aku sadar, pertemuan ini baru awal dari sebuah perjalanan yang penuh luka dan pengkhianatan. Aku duduk termenung, menatap kopi yang sudah dingin setelah pertemuanku dengan Claudia. Segala rasa campur aduk berputar dalam pikiranku. Tiba-tiba aku teringat pada Maya, kakak iparku. Selama ini, sikapnya yang dingin dan serba tertutup semakin membuatku curiga. Apa mungkin dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan? Keputusan pun kuambil. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Malam itu, aku berkeliling ke rumah Adrian secara diam-diam. Suasana hening dan gelap membuat jantungku berdegup lebih kencang. Dari kejauhan, kulihat cahaya redup di ruang belakang. Aku melangkah pelan-pelan dan mengintip melalui jendela kecil. Di sana, Maya tengah sibuk mengatur dekorasi dengan beberapa wanita lain yang membantu mempersiapkan pesta. Ada tumpukan undangan dan kartu nama di atas meja. Mataku membelalak. Jadi, inilah yang selama ini mereka rahasiakan. Aku ketuk pintu dengan perlahan. Maya yang sedang sibuk menata bunga, menoleh terkejut saat melihatku berdiri di depan pintu. "Delia, apa kamu... Kok bisa kamu di sini?" Suaranya terdengar tegang. Aku menatapnya lurus dan berkata, "Maya, aku tahu kamu terlibat dalam persiapan pesta itu." Berhenti berpura-pura tidak tahu apa-apa. Maya menunduk, wajahnya mulai memerah. "Delia, aku hanya mengikuti perintah. Aku nggak mau repot. Aku juga nggak tahu semuanya. Aku janji." "Perintah dari siapa, Maya? Dari Adrian? Atau dari Claudia?" Aku menaikkan suara, hati penuh kemarahan dan kecewa. Maya terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. "Aku nggak bisa jujur sekarang, Del. Maaf, aku nggak bisa." Lalu aku harus bagaimana? Terus ditipu dan dikhianati oleh keluarga sendiri? Aku hampir menangis, suara bergetar penuh luka. Maya menangis pelan. "Maaf, Delia. Aku nggak bertimbang, tapi aku juga takut kehilangan semuanya." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. "Maya, kita seharusnya saling membantu, bukan saling menyakiti. Aku tidak akan diam saja." Dia memandangku dengan mata penuh air mata dan berkata lirih, "Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, mungkin kamu juga akan mengerti kenapa aku harus menutupi ini." Aku menatapnya penuh tekad. "Kalau begitu, sekarang saatnya kau jujur." "Aku tidak akan mundur." Maya menangis terseduh-seduh, akhirnya membuka sedikit tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku mendengarkan dengan hati yang berat. Aku menghela napas berat ketika keluar dari rumah Maya, masih terbebani oleh pengakuan yang baru saja kudengar. Rasa sakit dan pengkhianatan yang kurasakan semakin menjadi-jadi. Namun di balik itu semua, aku tahu aku harus segera bertindak. Ini bukan hanya tentangku, tapi juga tentang masa depan Dion yang harus aku lindungi.
Sesampainya di rumah, aku langsung menuju ke ruang kerjaku. Laptop, printer, dan berkas-berkas yang kubutuhkan sudah kupersiapkan sejak tadi. Malam itu, aku bekerja tanpa henti. Email-email rahasia, foto-foto yang memperlihatkan Adrian dan Claudia di berbagai momen mesra, data rekening bank, serta rincian transaksi yang mencurigakan kuunduh dan kuatur dengan rapi. Setiap lembar yang tercetak membuat hatiku semakin berat, tapi aku tahu inilah kenyataan yang harus kuhadapi. Aku memandang foto Adrian dan Claudia yang sedang fitting baju pengantin. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk jantungku perlahan. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Maya. "Delia, hati-hati ya, mereka mulai curiga." Aku membalas dengan singkat. Aku sudah tidak takut lagi. Pagi berikutnya, aku mengatur semuanya dengan teliti. Kartu kredit Adrian yang terdaftar atas namaku segera kukunjungi bank untuk membekukan aksesnya. Prosedur administratif itu terasa berat, seolah aku sedang menutup pintu masa lalu yang penuh luka. Di kantor bank, aku berbicara dengan petugas dengan suara tegas. Saya ingin membekukan semua kartu kredit dan akses rekening yang atas nama saya dan suami saya, Adrian. Ada indikasi penyalahgunaan. Petugas itu mengangguk dan segera memproses permintaan tersebut. Aku merasa lega sekaligus ngeri, karena ini berarti aku benar-benar mengambil langkah besar yang akan mengguncang rumah tangga kami. Setelah keluar dari bank, aku menelepon Adrian. "Adrian, aku sudah membekukan semua kartu dan rekening yang atas nama kita." Suaraku dingin tapi bergetar. Ada keheningan di seberang telepon. "Delia, kau gila?" jawabnya dengan suara marah. "Aku bukan gila, Adrian. Aku hanya tak mau lagi menjadi korban. Aku ingin kau bertanggung jawab atas semua yang sudah kau lakukan." Aku membalas dengan suara penuh tekad. "Ini tidak akan mudah bagimu," katanya. "Kau pikir kau bisa hancurkan aku?" "Aku tidak berniat menghancurkan siapapun, Adrian. Aku hanya ingin keadilan," ucapku lirih. Telepon Adrian terputus begitu saja, meninggalkan kesunyian yang pekat di ujung panggilan. Namun, itu hanyalah awal dari badai yang akan segera melanda kehidupanku dan dirinya. Pagi itu, tanpa kuduga, Adrian menghubungiku kembali dengan suara penuh kebingungan dan kemarahan. "Delia, kenapa semua kartu dan rekeningku diblokir? Aku nggak bisa akses apa-apa." Aku menatap ponsel dengan tenang, meski hatiku berdebar. "Aku sudah bilang, Adrian, aku melakukan ini demi keselamatan keluarga, terutama Dion. Ini gila. Kau sengaja menjebakku, ya?" Suaranya meninggi, penuh amarah dan frustasi. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Aku nggak menjebakmu. Ini adalah konsekuensi dari semua yang sudah kau lakukan. Jangan lupa, kau sudah berbohong dan mengkhianati aku." Seketika, telepon di sisi sana hampir dilemparkan. Terdengar suara gaduh. Claudia mulai curiga Delia. Dia tanya-tanya kemana uangnya. Aku nggak tahu harus berbuat apa. "Biarkan dia tahu," jawabku dengan suara dingin. "Aku nggak akan mundur, Adrian. Ini waktumu menghadapi kenyataan." Di sisi lain, Claudia yang menerima telepon dari Adrian merasakan amarah yang membara dalam dadanya. "Kenapa uang kita diblokir? Ini semua ulah Delia," bentaknya pada dirinya sendiri sambil meremas telepon. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu apartemennya, pikiran kacau. Rasa cemburu dan marah menyatu, membuatnya kehilangan kendali. Sementara itu, aku pun mulai merasakan ketegangan yang semakin menggulung di sekeliling kami. Aku tahu ini baru permulaan drama yang sulit untuk dihindari. Suatu malam Adrian datang ke rumah dalam keadaan marah besar. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Apalagi yang kau mau, Adrian?" Dia membalas dengan suara keras. "Kembalikan akses rekeningku, Delia. Aku butuh uang itu. Aku tidak akan mengembalikannya sampai kau bertanggung jawab. Kau sudah menghancurkan keluarga ini." Adrian menggertakkan gigi, lalu berkata dengan suara serak, "Kau pikir aku takut? Kau akan menyesal." Aku tidak gentar, aku yang akan menyesal kalau aku diam saja. Tangis Dion dari kamar sebelah membuat kami terdiam sejenak.
mengingatkan bahwa ada seorang anak kecil yang harus kami lindungi dari kehancuran ini. Drama yang semakin memuncak membuat hatiku semakin keras. Aku tahu, waktu yang kutunggu akhirnya tiba. Hari pernikahan rahasia Adrian dan Claudia, yang digelar diam-diam di rumah Maya. Malam itu, udara dingin menusuk kulit saat aku melangkah memasuki halaman rumah. Maya yang dipenuhi lampu hias dan para tamu yang tak menyadari betapa gelap rahasia yang tersembunyi di balik senyum mereka. Aku membawa satu map berisi bukti-bukti yang sudah kucetak rapi. Foto-foto, email, data rekening, dan semua yang mereka coba sembunyikan. Keringat dingin membasahi tanganku, tapi tekadku lebih kuat dari rasa takut. Begitu aku melangkah masuk, tawa dan suara riuh tamu langsung berubah menjadi keheningan mencekam. Semua mata tertuju padaku. Malam ini, aku datang bukan untuk menjadi tamu. Suaraku terdengar jelas, memecah hening. Aku datang untuk mengungkap kebenaran yang selama ini kalian sembunyikan. Adrian yang duduk di kursi paling depan, terlihat pucat. Claudia menatapku dengan tatapan marah dan terkejut. Maya, yang selama ini menutup-nutupi, mulai gelisah, tapi aku tak peduli. Kalian pikir bisa sembunyi di balik pesta mewah ini? Foto-foto ini membuktikan kalau Adrian sudah menikah denganku selama bertahun-tahun. Aku mengeluarkan foto-foto mereka berdua bersama Dion. Suasana berubah kacau. Beberapa tamu saling berpandangan, bingung dan terkejut. Claudia berteriak, "Itu bohong! Aku bahkan tidak tahu dia sudah menikah." "Aku punya bukti lain," lanjutku sambil mengeluarkan email undangan pernikahan mereka. Dan rincian rekening yang digunakan untuk membayar semua ini, yang ternyata atas nama aku. Adrian mencoba membela diri, tapi suaranya bergetar. "Delia, kau menghancurkan semuanya?" "Aku menghancurkan kebohongan kalian." Aku menatapnya tajam. Maya mencoba menenangkan keadaan. "Delia, ini bukan tempatnya. Tapi ini adalah tempat di mana kalian semua berbohong dan menyembunyikan kebenaran." Aku berteriak, air mata mulai menetes. Para tamu mulai mundur perlahan, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan yang berat. Dion yang dibawa oleh salah satu kerabat tiba-tiba muncul, menarik lenganku dan berkata lirih, "Mama, kenapa ayah berbohong?" Hatiku remuk mendengar suara polosnya. Aku menarik napas panjang dan memeluk Dion erat. "Mama akan berjuang demi kamu, nak." Malam itu, setelah pesta yang penuh ketegangan dan pengungkapan rahasia, aku berdiri di tengah ruang tamu rumah Maya yang mulai sepi, menyisakan sisa-sisa keheningan yang menusuk. Para tamu mulai mundur perlahan, sebagian masih terpaku dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tapi aku tahu, pertarungan sesungguhnya belum selesai. Kuletakkan map berisi bukti-bukti di atas meja dan mengeluarkan satu persatu fakta yang akan menghancurkan semua kebohongan Adrian selama ini. "Ini rekening bersama yang selama ini kalian gunakan untuk menutupi semua pengeluaran," kataku sambil menunjuk dokumen transaksi bank yang aku cetak. "Dana yang seharusnya untuk keluarga, malah kalian gunakan untuk pesta rahasia ini, untuk belanja mewah, dan berbagai kebutuhan kalian berdua." Adrian mengangkat kepala dengan wajah yang mulai kehilangan kendali. Napasnya cepat dan matanya mulai memerah. "Delia, kau terlalu jauh." Aku balas dengan tatapan dingin. "Aku hanya mengungkap apa yang selama ini kau sembunyikan. Kau pikir aku bodoh?" Claudia, yang selama ini hanya diam dengan wajah syok, tiba-tiba berdiri dan menggenggam tasnya erat-erat. Matanya penuh air, mata dan amarah yang bercampur. "Kau bohong padaku, Adrian. Aku pikir aku adalah satu-satunya wanita dalam hidupmu." Suaranya bergetar, hampir pecah. "Aku tidak tahu apa-apa," jawab Adrian dengan suara parau. "Aku terjebak dalam semuanya. Delia." "Terjebak? Kau yang memilih jalan ini." Aku menuntut, suara semakin lantang. "Kau memilih kebohongan daripada keluarga kita. Kau memilih dia daripada aku dan Dion." Claudia menatapku dengan sinis. "Kalau begitu, aku tidak ingin terlibat lebih jauh dengan pria seperti kalian. Aku pergi." Dia berbalik dan melangkah keluar rumah dengan langkah cepat, meninggalkan kami dalam keheningan yang mengiris hati. Adrian mencoba mengejar, tapi aku menahan lengannya. "Biarkan dia pergi, ini sudah cukup," kataku dingin.
Tiba-tiba, Maya muncul dari balik pintu dengan ekspresi tak nyaman. Delia, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah berusaha melindungi keluarga, tapi ini menjadi kacau. Aku menatap Maya dengan tajam. Melindungi keluarga? Atau melindungi Adrian dan Claudia? Maya terdiam, lalu menunduk. Aku hanya ingin semuanya tetap baik-baik saja. Dengan berbohong dan menipu, suaraku menggema di ruang itu. Adrian menunduk, wajahnya penuh penyesalan dan putus asa. Tapi, aku tahu, kata-kata penyesalan itu takkan menghapus luka yang dia ciptakan. Aku menatap mereka semua dengan suara tegas. Ini bukan hanya tentang kita bertiga. Ini tentang masa depan Dion. Tentang kejujuran dan kepercayaan yang sudah kau hancurkan. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku. Mulai sekarang, aku yang akan memegang kendali. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan. Adrian dan Maya hanya diam, sementara Claudia sudah pergi jauh dari sini. Malam itu, setelah semua kebenaran terungkap dan semua rahasia terbuka, aku berdiri di ambang pintu rumah yang dulu pernah kami sebut sebagai tempat pulang. Namun kini, rumah itu bukan lagi tempat yang membawa hangat, melainkan tempat penuh luka dan pengkhianatan. Aku menarik napas panjang, memandang Adrian yang berdiri terpaku. Wajahnya penuh penyesalan, tapi tidak ada kata maaf yang keluar dari bibirnya. Delia, suaranya serak, namun berat untuk diucapkan. Aku menatapnya dingin, suaraku getarkan oleh perasaan yang selama ini tertahan. Kau pikir aku butuh permintaan maafmu sekarang? Adrian menunduk, raut wajahnya berubah sedih. Aku salah. Aku sangat menyesal. Terlambat, jawabku pelan tapi tegas. Kau hancurkan apa yang kita punya dengan kebohongan dan pengkhianatan. Aku tidak akan menunggu kau memperbaikinya. Dion, yang berdiri di sampingku, menggenggam tanganku erat. Matanya penuh tanya dan ketakutan. Aku membelai rambutnya lembut, mencoba menenangkan hati kecilnya yang terluka. Kita pergi, nak, bisikku. Mencoba terlihat kuat meski hatiku remuk. Adrian melangkah maju ingin meraih lenganku, tapi aku menarik diri. Jangan sentuh aku sudah cukup terluka. Dengan langkah pasti, aku mengangkat koper kecil berisi barang-barang penting kami. Aku tak akan membiarkan masa lalu mengikatku lagi. Di luar, udara malam dingin menusuk, tapi aku merasa ada kehangatan baru mengalir dalam dadaku. Kehangatan, harapan untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan. Sebelum melangkah pergi, aku menatap Adrian sekali lagi. Ini bukan hanya tentang aku atau kau. Ini tentang Dion. Aku akan menjadi ibu dan wanita yang dia butuhkan. Bukan bayangan seorang suami yang hilang. Adrian hanya bisa menatap, tak mampu berkata apa-apa lagi. Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan segala kenangan dan luka di belakang. Di mobil, Dion menatapku dengan mata yang penuh kepercayaan. Mama, kita akan baik-baik saja, kan? Aku tersenyum hangat walau hatiku perih. Iya, nak. Kita akan mulai hidup baru. Mama janji akan selalu melindungimu. Aku tahu, ketika pintu itu tertutup di belakangku, hidupku dan Dion akan berubah selamanya. Tapi aku tak pernah membayangkan seberapa dalam jurang yang akan dijatuhkan Adrian pada dirinya sendiri. Kabar datang menghantam seperti badai. Adrian didepak dari pekerjaannya. Perusahaan tempat ia pernah begitu bangga ternyata tak mau lagi menahan beban dari skandal dan kebohongan yang mengikutinya. Semua orang mulai berbisik, tatapan penuh rasa iba dan kejengkelan menghantui langkahnya. Aku tak lagi peduli. Maya, yang dulu tampak setia, mulai menjauh. Bahkan rumah yang dulu kami tempati bersama kini disita oleh bank karena Adrian tak mampu membayar cicilan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung kini menjadi saksi bisu kehancuran hidupnya. Suatu malam, saat aku sedang mengantar Dion tidur, handphoneku bergetar. Pesan masuk dari Adrian. Tolong maafkan aku, Delia. Aku membalas singkat, dengan kalimat yang sudah aku ulang-ulang dalam kepala selama berminggu-minggu. Maaf, aku sudah move on. Jangan coba hubungi aku lagi.
Hari-hari berlalu dan aku tahu Claudia juga ikut memblokir semua kontak Adrian. Mereka kini terisolasi dalam dunia mereka sendiri, tanpa bantuan, tanpa dukungan. Namun aku tetap berdiri tegak. Tidak dengan kebencian atau dendam, tapi dengan ketenangan dan keberanian. Aku membesarkan Dion dengan penuh cinta, tanpa perlu membalas sakit dengan kekerasan. Saat Dion tertawa kecil sambil menggenggam tanganku, aku tahu aku telah menang. Kemenangan itu bukan dari menghancurkan Adrian, tapi dari mampu bangkit dan hidup, bahagia tanpa kehadirannya. Aku bahagia, nak, kataku pada Dion di suatu sore yang cerah saat kami berjalan di taman. Bahagia itu pilihan, dan kita memilih untuk bahagia. Dion tersenyum dan memelukku erat, membuat semua rasa sakit menjadi berharga. Dan aku pun mengerti bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa berdiri sendiri, menatap masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu,